Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan menyelami sumber yang Anda bagikan nih. Bab 46 dari buku David Rosen, 99 Strategi Negosiasi. Judulnya lumayan ya. Tanyai target Anda secara agresif tentang semua aspek posisi mereka. Agresif. Mari kita bedah bareng, apa sih sebenarnya maksud Rosen ini? Dan kenapa ini bisa jadi strategi ampuh? Tujuan kita kali ini yaitu menangkap esensi taktik bertanya yang intens ini. Tentu, kata agresif di sini ya perlu kita pahami konteksnya dulu. Ini bukan soal jadi kasar atau konfrontatif gitu ya, tapi lebih ke ketegasan, tidak ragu-ragu menggali informasi. Rosen melihatnya sebagai cara penting untuk menetapkan standar pembuktian dari awal, dan juga ia proaktif kumpulin data krusial, jadi nggak nunggu dikasih aja. Oke. Mari kita bongkar lebih dalam kalau gitu. Rosen memang kesannya nggak menyarankan pendekatan yang malu-malu ya. Istilahnya dia pakai tuh membanjiri target dengan pertanyaan tentang setiap faset posisi mereka. Kedengarannya sangat langsung ya. Apa ada panduan spesifik? Apa aja sih yang mesti ditanya secara agresif ini? Betul, cakupannya memang luas dan sistematis. Rosen menekankan pentingnya menanyakan fakta-fakta signifikan. Apa sih dasar posisi target? Terus siapa saja orang kunci atau kelompok yang mendukung posisi itu? Dokumen pendukungnya apa aja yang mereka punya? Bahkan lebih detail lagi, dia sarankan minta bukti konkret. Contohnya, kesepakatan serupa sebelumnya, putusan hukum atau pemerintah yang relevan, atau aturan hukum spesifik yang mungkin berpengaruh. Tujuannya jelas, pahami betul, dan uji kekuatan argumen lawan bicara Anda. Berarti ini bukan sekedar tanya kenapa ya, tapi lebih ke buktikan dong, gitu. Minta data spesifik kayak gitu pasti bisa menguji banget ya, seberapa kokoh posisi mereka, atau malah bisa kebongkar kalau ada yang kurang kuat dasarnya. Tepat sekali. Ini memaksa target untuk membuktikan klaim mereka. Nggak bisa asal ngomong. Nah, menariknya lagi, Rosen juga mengutip studi yang nunjukin taktik kayak gini tuh lebih umum di luar Amerika. Misalnya dia merujuk negosiator dari Tiongkok. Dalam penelitian, mereka disebut cenderung lebih gigih di fase awal pengumpulan informasi. Kadang malah pakai keheningan atau bahasa yang ambigu, sengaja untuk mancing data lebih banyak. Wah, nah ini nih bagian menariknya. Berarti agresif itu nggak selalu berarti tanya terus-terusan dengan suara keras gitu ya. Ada nuansanya. Betul sekali, ada nuansanya. Yang menarik dari studi yang dikutip Rosen itu penelitiannya Ervin Tripp tahun 76, itu mengidentifikasi berbagai cara atau gaya bertanya. Spektrumnya luas banget ternyata. Ada permintaan yang sangat eksplisit dan langsung, kayak tolong kasih rincian perhitungan biayanya. Tapi ada juga cara yang lebih halus, misalnya nyatakan kebutuhan. Kami perlu paham rincian biayanya nih, biar bisa lanjut. Bahkan, bisa berupa petunjuk tersirat loh. Kayak bilang, kami udah coba hitung sendiri sih pakai data publik, tapi kok angkanya belum pas ya? Ini menunjukkan agresivitas itu bisa diatur levelnya, disesuaikan konteks dan gaya personal. Gak harus selalu frontal. Oke, saya paham. Jadi ada fleksibilitas ya dalam memilih senjata bertanyanya. Penting itu. Lalu, apa nih implikasi utamanya buat Anda yang lagi siap-siap negosiasi? Kalau kita simpulkan, apa pergeseran pola pikir yang paling penting dari strategi Rosen ini? Inti pergeserannya tuh ada di peran ganda yang harus Anda mainkan. Rosen menegaskan Anda itu bukan cuman seorang advokat, bukan cuman berusaha meyakinkan pihak lain soal posisi Anda, tapi secara bersamaan Anda juga harus jadi semacam pengumpul intelijen yang nggak kenal lelah soal posisi target. Anda harus bisa menguasai kedua peran ini barengan. Ini bukan cuma nambah kerjaan, tapi mengubah cara pandang fundamental dalam mendekati negosiasi. Peran ganda ya. Advokat sekaligus investigator. Itu benar-benar mengubah cara kita lihat prosesnya sih. Bukan cuma soal presentasi, tapi juga investigasi. Benar, persis. Dan ini membawa kita ke relevansinya untuk Anda, para pendengar. Gimana cara menerapkannya? Mungkin langkah konkretnya, siapkan daftar pertanyaan yang dalam banget sebelum negosiasi. Fokusnya jangan cuma ke apa yang Anda mau, tapi lebih dalam lagi, kenapa sih target mau apa yang mereka mau itu? Apa asumsi tersembunyi mereka? Bukti apa yang mereka pegang?
Dan tentu saja, pikirkan tingkat agresivitas atau gaya bertanya mana dari spektrum tadi yang paling pas buat Anda, yang paling otentik dan efektif untuk situasi spesifik itu. Memilih gaya yang pas itu penting banget, biar agresivitas ini jadi konstruktif, bukan malah merusak suasana. Sangat mencerahkan ya. Oke, jadi kita sudah gali inti bab 46 dari Rosen ini. Bertanya secara agresif itu bukan sekedar banyak tanya, tapi sebuah pendekatan strategis untuk kumpulkan info, uji argumen, dan intinya ya, menjalankan peran ganda dalam negosiasi. Sip. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran nih untuk Anda bawa pulang. Bisa jadi kekuatan terbesar dari strategi ini tuh bukan di jumlah pertanyaannya. Mungkin keunggulannya ada di kemampuan Anda mengidentifikasi dan melontarkan satu atau dua pertanyaan kunci. Pertanyaan yang paling jitu membongkar asumsi dasar atau logika internal atau bahkan kelemahan tersembunyi di posisi target Anda. Nah, dalam negosiasi Anda berikutnya, gimana caranya Anda bisa menemukan pertanyaan tajam yang satu itu? Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut mungkin ya.